Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-116. Kita akan melanjutkan kajian kita dari episode yang lalu yang membahas tentang kecepatan cahaya terkait dengan fenomena quantum entanglement. Bahwa di tahun ini, tahun 2022, telah mendapat hadiah Nobel yaitu di bidang fisika terkait dengan quantum entanglement itu. Bahwa ditemukan ada interaksi antara partikel-partikel kuantum yang memiliki spesifikasi yang sama dan terjadi dalam waktu yang real time. Sehingga memunculkan kesimpulan ternyata ada interaksi yang memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan cahaya, dan kemudian ini menabrak postulat Einstein yang mengatakan bahwa kecepatan tertinggi di alam semesta sesungguhnya adalah cahaya itu. Kita sudah membahas sebagiannya di episode yang lalu dan kemudian memunculkan pertanyaan ikutannya yang perlu kita klarifikasi dalam kesempatan ini. Yang pertama, ada kawan yang mengatakan bahwa memang kecepatan cahaya itu adalah kecepatan yang tertinggi. Yang kemudian ini memang bertabrakan dengan penemuan yang terbaru itu, atau pengakuan yang terbaru dari dunia ilmiah melalui Nobel Prize bahwa quantum entanglement sesungguhnya menggambarkan ada kecepatan interaksi yang lebih cepat dari cahaya. Dikarenakan partikel-partikel yang berjarak jauh itu digambarkan bisa mencapai miliaran tahun cahaya, bisa berinteraksi secara real time. Padahal menurut pemahaman itu, cahaya saja membutuhkan waktu miliaran tahun, sehingga disebut sebagai berjarak miliaran tahun cahaya. Dalam arti, cahaya saja membutuhkan waktu bermiliar-miliar tahun. Itu yang pertama, akan kita tambahkan klarifikasinya terkait dengan hal itu. Yang kedua, kemudian ada yang mengatakan bahwa quantum entanglement itu terjadi dalam real time dikarenakan itu bukan partikel yang berbeda, melainkan memang partikel yang sama. Ini diadaptasi dari penelitian eksperimen terkait dengan quantum entanglement, di mana memang digambarkan satu partikel diduplikasi menjadi dua partikel dan kemudian terjadi ikatan atau keterikatan kuantum yang dikenal sebagai quantum entanglement. Sehingga ada yang mengatakan atau menyimpulkan, ya tentu saja itu dikarenakan satu partikel saja. Nah, nanti kita jawab bagaimana terkait dengan itu. Yang ketiga, muncul pertanyaan terkait dengan keberadaan dimensi tinggi yang kita bahas di episode yang lalu. Apakah interaksi itu terjadi di dalam ruang tiga dimensi ini? Ataukah ada kemungkinan melalui dimensi tinggi seperti yang sudah kita bahas di episode yang lalu? Di antara kita di dalam forum ada yang mengatakan bahwa dimensi tinggi itu sesungguhnya tidak ada. Karena alam semesta ini ya berdimensi 3 saja, volume X, Y, Z, 3 dimensi, 4 dimensi ditambah dengan dimensi waktu. Sehingga dia mengatakan alam gaib itu sesungguhnya bukan di dimensi lain, tetapi di dimensi ini cuman dia adalah partikel halus yang tidak kelihatan oleh mata. Dan ditambahkan lagi, itu masih bersifat teori dan persamaan matematis belaka terkait dengan multiverse atau keberadaan alam berdimensi tinggi itu. Oke, sahabat sekalian, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang muncul di dalam forum kita dan akan kita angkat sebagai tema kajian kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama yang akan kita klarifikasi adalah apakah interaksi quantum entanglement itu terjadi pada satu partikel belaka.
Kalau kita lihat dari berbagai eksperimen terkait dengan quantum entanglement, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu bukan terjadi pada satu partikel. Meskipun digambarkan dalam eksperimennya itu diduplikasi dari satu partikel menjadi dua partikel. Tetapi poin yang ingin digambarkan oleh eksperimen itu sesungguhnya duplikasi itu untuk mendapatkan dua partikel yang memiliki spesifikasi sama. Tetapi ini sudah terjadi antara partikel yang berbeda dalam arti bukan satu partikel, melainkan partikel A1 dan A2 yang memiliki spesifikasi sama. Sehingga di dalam berbagai penelitian quantum entanglement itu, misalnya yang dilakukan oleh Cina, para ilmuwan Cina, Tiongkok, itu digambarkan partikel yang berbeda tetapi memiliki spek yang sama, itu dipisahkan dalam jarak tertentu. Mereka berhasil melakukan pada jarak 500 km dari laboratorium di permukaan bumi ke suatu laboratorium di geostasioner pada ketinggian 500 km. Dan ternyata bisa dikirimkan sinyal-sinyal dari partikel yang ada di bumi dengan partikel yang ada di geostasioner itu. Jadi ini menunjukkan adanya dua partikel tetapi memiliki spek yang sama sehingga terjadilah keterikatan kuantum itu. Ya, jadi secara ringkas ini menjawab bahwa tidak benar kalau dikatakan partikel kuantum yang terjadi atau terlibat di dalam quantum entanglement itu cuma satu saja dengan bayangannya misalnya. Tetapi yang terjadi memang benar-benar dengan sejumlah partikel. Bahkan ke masa depan ini akan dikembangkan menjadi mekanisme atau sistem internet berbasis pada quantum entanglement ke berbagai lini, ke berbagai jarak, ke berbagai jaringan yang tentu saja itu bukan terdiri dari satu partikel kuantum belaka, melainkan melibatkan sejumlah partikel yang dikirimkan untuk membawa informasi itu ke berbagai arah, ke berbagai jaringan. Oke, ini yang pertama, terkait dengan quantum entanglement dan satu partikel kuantum yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, terkait dengan kecepatan interaksi yang melebihi kecepatan cahaya itu. Bagaimana menjelaskan hal itu? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kejadian itu sesungguhnya memang tidak melebihi kecepatan cahaya, tetapi menggunakan full speed kecepatan cahaya. Bagaimana menjelaskan hal ini bahwa ketika sesuatu interaksi atau apapun itu melaju dengan kecepatan cahaya, maka sesungguhnya proses itu akan bisa terjadi secara real time. Kita kembali kepada rumus relativitas Einstein, bahwa Einstein sudah mempostulatkan kecepatan tertinggi itu adalah kecepatan cahaya yang dilambangkan dengan C. Kita kemarin sudah melihat rumusnya terkait dengan waktu misalnya. T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, maka ketika V-nya, velocity atau kecepatan pengamat, yang kemarin kita gambarkan sebagai malaikat karena dia adalah makhluk kuantum, maka dia bisa menjalani atau melakukan kecepatan yang sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya. Semakin tinggi V-nya, maka semakin mulur waktunya. Kita sudah membahas tentang itu. Waktunya bisa mulur menjadi 1000 tahun, bisa menjadi 50.000 tahun, bahkan bisa menjadi miliaran tahun. Satu hari kadarnya 1000 tahun, 50.000 tahun, miliaran tahun. Yang menarik adalah ketika velocity-nya, kecepatan malaikat atau apapun itu ya sebagai pengamat diganti dengan kecepatan cahaya, maka kita akan mendapatkan V-nya berubah menjadi C kuadrat dibagi C kuadrat menjadi 1, sehingga di dalam akar itu 1 dikurangi 1 sama dengan 0, maka T0 dibagi akar dari 0 dibagi 0 berarti itu hasilnya adalah tak berhingga. Sehingga waktu bagi malaikat atau bagi apapun yang bergerak dengan kecepatan 100% kecepatan cahaya, waktunya itu akan mulur tidak berhingga.
Maka ketika waktunya tidak berhingga, berarti dia bisa menempuh jarak pun sampai miliaran tahun cahaya itu tanpa membutuhkan waktu. Saya gambarkan waktunya menjadi diam. Dan yang menarik berarti jaraknya itu menjadi 0. Karena dia bisa bergerak secara real time kemanapun. Kalau kita melihat secara formula matematisnya, maka kita akan melihat panjang ketika dilihat oleh sesuatu yang berkecepatan tinggi, berkecepatan cahaya, maka panjangnya menjadi 0. L sama dengan L0 dikalikan dalam akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi ketika V-nya sama dengan C, maka V kuadrat itu adalah C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0, akar 0 sama dengan 0. Ternyata panjang L itu sama dengan L0 dikalikan 0, hasilnya 0. Artinya apa? Panjang atau jarak ketika ditempuh dengan kecepatan cahaya itu menjadi 0. Maka dengan cara ini pun kita sesungguhnya sudah mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada jarak bagi kecepatan cahaya itu. Sehingga ketika terjadi interaksi quantum entanglement dan kemudian itu digambarkan dengan kecepatan cahaya, maka memang itu bisa terjadi secara real time. Dikarenakan pada kecepatan cahaya 100%, ternyata jarak itu menjadi 0. Ya, ini adalah penjelasan yang pertama dengan menggunakan formula dari Einstein, relativitas waktu. Bisa dijelaskan tanpa harus mengubah bahwa ada kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan cahaya. Tidak perlu. Cukup kita menggunakan kecepatan cahaya 100%, maka jarak itu menjadi 0 dan seluruh interaksi itu akan terjadi secara real time. Ini yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah seperti yang saya jelaskan bahwa interaksi itu boleh jadi melewati dimensi yang lebih tinggi. Ya, di episode yang lalu sudah saya gambarkan seperti buah apel, permukaannya adalah dimensi 2, sedangkan kedalamannya adalah dimensi 3. Ternyata dimensi 3 itu lebih dekat jaraknya dibandingkan dengan dimensi 2 atau dimensi yang lebih rendah. Sehingga di dimensi yang lebih tinggi, di langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang dikenal kemudian sebagai multiverse di dalam sains modern, dan di dalam Al-Quran disebut sebagai sab'as samawat, langit yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat sampai 7 lapisan. Di mana dimensinya itu digambarkan oleh M-teori sebagai 11 dimensi. Yang ini juga perlu saya tambahkan klarifikasinya, kenapa bukan 10 dimensi? Karena kalau langit pertama itu 3 dimensi, maka langit yang ketujuh itu 9 dimensi. Ditambah dengan waktu menjadi 10 dimensi. Tetapi ternyata persamaannya tidak bisa diselesaikan secara matematis, sehingga M-teori sebagai penyempurnaan dari teori string dan teori superstring, itu menambahkan 1 dimensi lagi yang disebut sebagai dimensi ke-0. Mewakili titik, di mana titik kalau kita susun menjadi garis, garis menjadi luasan, luasan menjadi volume, dan seterusnya menjadi dimensi yang lebih tinggi. Sehingga 10 dimensi ditambah dimensi ke-0, maka digambarkan oleh M-teori itu, jagat raya alam semesta ini tersusun dari 11 dimensi. Nah, lantas muncul pertanyaan dan sanggahan bahwa dimensi lebih tinggi itu kan tidak ada sesungguhnya. Yang ada itu ya dimensi 3 ini, ruangan yang kita tempati ini. Secara ilmiah dan maupun kemudian ada yang menyebutkan secara dalil Al-Quran katanya tidak ada itu penyebutan multiverse atau alam berdimensi tinggi itu. Oke, kita jawab, kita klarifikasi. Yang pertama terkait dengan Al-Quran dulu. Apakah Al-Quran tidak menyebutkan keberadaan alam-alam yang berdimensi tinggi? Sesungguhnya menyebutkan. Karena di dalam Al-Quran, selain yang sudah kita bahas, ada langit berlapis 7,
kemudian ada tangga-tangga, pintu-pintu tempat kenaikan. Ya tentu jangan membayangkan tangga seperti tangga naik ke loteng atau ke lantai 2 rumah misalnya. Yang disebut di dalam surat Al-Ma'arij itu ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, naik para malaikat dan ruh atau Jibril kepada Allah dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Itu sesungguhnya ya jangan digambarkan seperti tangga, bangunan rumah, tetapi itu adalah tempat-tempat untuk menuju ke dimensi yang lebih tinggi, di mana itu ada lubang-lubangnya atau ada pintu-pintunya untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Ya, itu sudah kita bahas di episode yang lalu. Tetapi selain itu, Al-Quran memang menggambarkan keberadaan alam yang berdimensi berbeda dengan alam manusia. Makanya kita mengenal ada alam malaikat misalnya. Benar-benar ini adalah alam yang berbeda dengan alam manusia. Ada alam jin, ada alam arwah atau alam kubur atau alam barzah. Jadi ini digambarkan oleh Al-Quran keberadaan alam yang berbeda dengan yang didiami oleh manusia. Sehingga Allah berfirman misalnya jin itu, atau digambarkan sebagai iblis, tapi kan iblis itu adalah dari golongan jin, beserta segala pengikutnya, mereka bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Nah itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia, iblis, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kalian dari min haitsu, dari satu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi ini menunjukkan keberadaan tempat, keberadaan ruang yang didiami oleh makhluk bernama jin itu. Kita juga sudah pernah membahas tentang alam barzah, alam yang berbeda, di mana jiwa manusia berada, hidup di sana, di alam yang berbeda. Jadi kalau dipertanyakan apakah di Al-Quran ada penjelasan tentang alam-alam yang berbeda itu, dengan sangat jelas itu digambarkan. Sehingga Allah itu disebut sebagai Rabbul Alamin, Tuhannya berbagai macam alam, segala macam alam yang menyusun jagat raya ini. Oke ya, jadi dari segi dalil nakli, dari segi informasi Al-Quran, kita mendapatkan gambaran bahwa memang ada alam-alam yang berdimensi tinggi itu. Yang kedua adalah penjelasan dari sisi ilmiahnya. Apakah benar dimungkinkan ada alam berdimensi tinggi itu? Pada kenyataannya kita melihat perkembangan teori-teori kosmologi itu mengarah kepada keberadaan alam yang berdimensi tinggi. Kenapa bermunculan teori-teori yang mengarah kepada keberadaan alam berdimensi tinggi itu? Meskipun dikatakan itu belum terbukti dengan baik, tetapi sesungguhnya gejala-gejala, tanda-tanda mengarah ke sana itu sangat jelas digambarkan oleh data-data ilmiah. Bahwa itu baru dalam bentuk persamaan matematis, iya, tetapi semua peristiwa atau semua proses pembuktian di dalam ilmu pengetahuan, sains, itu pasti dimulai dari formulasi matematis. Dan formulasi matematis itu diturunkan dari gejala-gejala yang tampak di sekitarnya dalam fenomena alam. Maka kalau kita mengacu kepada penelitian jagat raya, pengamatan-pengamatan astronomi, akan mengarahkan kepada kita pada keberadaan ruang berdimensi tinggi itu. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan ternyata ruangan ini bersifat melengkung. Tidak ada garis lurus di alam semesta ini. Tidak ada lintasan lurus itu. Kalau kita melihat lintasan lurus, sesungguhnya itu adalah bagian dari lintasan melengkung. Misalnya nih, kita melihat rel kereta api yang lurus,
ke arah depan, sepanjang mata memandang itu kelihatan lurus, sesungguhnya itu hanyalah bagian dari lengkungan bentuk permukaan bumi. Maka kalau kita lanjutkan terus memanjang garis lurus itu dalam tanda petik, sesungguhnya dia terbawa oleh lengkungan permukaan bumi itu. Tidak ada garis lurus. Garis lurus itu hanya potongan pendek ya dari sebuah permukaan yang melengkung. Termasuk ketika kita melihat keluar angkasa, benda-benda langit semuanya itu bergerak melengkung, bergerak berputar-putar. Di dalam tata surya kita dengan sangat jelas kita melihat itu. Bahwa bumi kita itu bergerak mengitari matahari bersama 8 planet yang lain. Dan 8 planet yang lain atau tata surya ini juga bergerak berputar mengitari galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti itu juga berputar mengitari pusat supercluster. Dan seterusnya berputar-putar. Tidak ada gerakan yang bersifat lurus di jagat raya ini. Bahkan cahaya itu ternyata bergerak melengkung. Kalau kita melihat data-data pengamatan, maka cahaya itu ternyata bergerak melengkung dikarenakan terkena oleh gravitasi benda-benda langit yang dilewatinya. Jadi alam semesta ini sesungguhnya penuh dengan gaya-gaya, diantaranya adalah gaya gravitasi yang menjadi pusat dari pergerakan benda-benda langit termasuk cahaya. Kalau kita melihat, maka di bumi ini di pusatnya ada pusat gravitasi. Buminya bergerak mengitari pusat gravitasi di tata surya. Sedangkan tata surya bergerak melingkari atau mengorbit pusat galaksi Bima Sakti di mana di tengahnya juga ada pusat gravitasinya. Dan kemudian galaksi Bima Sakti itu juga berputar-putar mengikuti sebuah lintasan di mana pusatnya juga adalah gravitasi. Maka semua lintasan di jagat raya ini bersifat melengkung, mengarah atau berpusatkan pada gravitasi di tengahnya. Maka ketika dikaitkan dengan dimensi, kita bisa menggambarkan bahwa garis lurus di alam semesta ini tidak ada, dan dia kemudian melengkung dikarenakan ditarik oleh gravitasi yang ada di pusat dari garis itu, sehingga garis itu kemudian melengkung membentuk lingkaran. Dan itu kita lihat fenomena lintasan-lintasan di jagat raya ini. Garis melengkung membentuk lingkaran, sedangkan lingkaran itu yang 2 dimensi itu akan membentuk melengkung lagi ruangan ya yang melengkung dalam 3 dimensi, sehingga terbentuklah bola. Bola itu adalah sebuah permukaan 2 dimensi yang melengkung dikarenakan di tengahnya ada pusat gravitasi sehingga membentuk bola itu. Nah, ternyata bola ini atau ruang jagat raya yang berdimensi 3 itu juga bersifat melengkung. Melengkungnya kemana? Seperti sebuah donat begitu, melengkung ke pusat gravitasi alam semesta yang memang ini kemudian menjadi lebih sulit dijelaskan secara kata-kata, tetapi bisa dijelaskan dengan formulasi-formulasi matematika. Nah, inilah sahabat sekalian yang menjadikan atau memunculkan teori-teori yang mengarah kepada keberadaan dimensi tinggi, dikarenakan ruang dan waktu itu ternyata melengkung. Melengkungnya kemana? Tidak bisa tidak, pasti ke dimensi yang lebih tinggi, ke ruangan yang berdimensi 4 misalnya. Kemudian melengkung ke dimensi 5 dan seterusnya sampai ke dimensi yang ke-11 yang digambarkan oleh M teori itu. Jadi secara dalil Al-Quran digambarkan dan secara formulasi ilmiah juga sudah digambarkan mengarah ke sana. Bahwa tahapannya masih pada tahapan persamaan matematis, yaitulah mekanisme ilmiah yang memang harus dilalui. Dari asumsi, kemudian dibikinlah hipotesanya. Nah, hipotesa itu disajikan dalam bentuk persamaan matematika. Ini yang dilewati oleh semua teori di dalam sains. Sejak zamannya Newton, ya ketika dia melihat fenomena alam, maka dibentuklah formulasi matematikanya. Kemudian diuji. Ya, jadi formulasi matematika itulah yang diuji apakah ada buktinya.
Ketika terbukti, maka kemudian menjadi teori dan kemudian menjadi hukum. Sama di zaman Einstein pun ya dia melihat fenomena alam, menduga ya, mengasumsikan, dibuatlah sebuah hipotesa, kemudian muncul persamaan matematikanya dan kemudian diuji secara fisika. Setelah terbukti barulah diakui teorinya. Bahkan kemudian bisa menjadi hukum ya, yang diakui dikarenakan terbukti berkali-kali dan tidak pernah tidak terbukti kecuali dalam kondisi yang berbeda, yang dia memang tidak berlaku di kondisi itu. Sama dengan kuantum, itu juga diformulasikan terlebih dahulu secara matematika, kemudian dibuktikan, ketika terbukti diakui, bahkan kemudian mendapatkan Nobel Prize. Jadi kalau kemudian multiverse ini masih pada level persamaan matematika berupa hipotesa, itu bukan berarti tidak ilmiah. Justru itu telah melakukan atau menjalani proses ilmiahnya. Memang masih berjalan proses pembuktiannya. Tetapi yang menarik, ini diceritakan oleh Al-Quran. Kemungkinan yang pertama terkait dengan relativitas waktu, cahaya dan sebagainya itu diceritakan oleh Al-Quran yang membuat waktu itu mulur. Satu. Ya. Yang kedua, ternyata terkait dengan dimensi tinggi juga diceritakan oleh Al-Quran. Maka kita boleh mengambil kesimpulan bahwa dua-duanya sesungguhnya terjadi secara simultan. Bahwa kemudian terjadi quantum entanglement secara real time itu bisa terjadi melalui mekanisme kecepatan cahaya 100% sehingga L-nya atau panjangnya, jaraknya menjadi 0, atau dia bisa melewati dimensi yang tinggi, di mana dimensi yang lebih tinggi itu memang jaraknya juga lebih pendek dan kemudian menjadi 0. Maka itu terjadi secara simultan dan kita bisa menerima secara dalil Al-Quran maupun secara ilmiah. Bahkan ada teori yang lain lagi yang mungkin bisa dipergunakan untuk memahami fenomena quantum entanglement itu yang disebut sebagai teori holografik. Akan kita bahas di episode yang lain. Ya, tetapi poin pentingnya sebagai kesimpulannya, bahwa apa yang terjadi terkait dengan quantum entanglement dan kemudian berinteraksi secara real time itu dijelaskan oleh Al-Quran dan kemudian mendapatkan bukti-bukti ilmiahnya. Sehingga ketika ada pertanyaan atau komentar terkait dengan Al-Quran itu bukan buku sains, karena itu jangan dicocok-cocokkan dengan realitas fenomena alam semesta, yaitu sesungguhnya tidak menemukan pijakannya, malah keliru kesimpulan yang seperti itu. Yang seharusnya dilakukan dan itu diajarkan oleh Al-Quran adalah membuktikan informasi dari dalam Al-Quran dengan realitas yang ada di alam semesta ini. Ini harus cocok. Kenapa harus cocok? Dikarenakan Al-Quran itu informasinya dari Allah. Terkait apa? Terkait realitas alam semesta dan kehidupan. Sehingga kalau ini tidak cocok dengan realitas, maka ada yang salah dengan cara pemahaman kita. Bisa pendekatan saintifiknya yang salah atau bisa pemahaman terhadap Al-Qur'annya yang salah. Ini ayat kauliyah, firman, ini ayat kauniyah, ciptaan, pasti cocok. Tidak ada cocokologi, tetapi adalah proses pembuktian. Sehingga Allah mengatakan, menginformasikan di dalam surat Shad ayat 87 dan 88 bahwa kalian nanti akan menemukan kebenaran informasi Al-Quran itu terbukti di dalam realitas kehidupan. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran ini setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita di episode kali ini untuk menambahkan penjelasan, pemahaman, dan klarifikasi terkait dengan quantum entanglement yang pada tahun ini mendapatkan hadiah Nobel itu dan kemudian memunculkan berbagai tafsir, berbagai persepsi.
Ketika dikaitkan dengan petunjuk dari dalam Al-Quran, maka ini kita menyimpulkan sebagai proses pembuktian berita-berita Al-Quran yang sudah diinformasikan sebagai sebuah kebenaran dan petunjuk bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.